I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm you know when the click boom, try to hot for a minute. Halo Urbanizen, seneng banget nih aku Nashwa bisa nemenin kalian lagi dalam Urban Talk. Nah, di Urban Talk hari ini tuh spesial banget karena kita kedatangan guest star yang bener-bener menginspirasi. Gimana coba nggak inspirasi? Karena beliau ini seorang perempuan tapi juga memiliki bisnis yang besar di Provinsi Banten. Nah, terus juga kemarin guest star kita ini baru aja mendapatkan penghargaan. Yuk nggak usah lama-lama, langsung aja kita kenalan sama Kak Lia Amalia. Halo. Halo Kak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak Najwa. Najwa ya? Iya betul. Oke. Senang banget nih akhirnya kita bisa main di sini langsung datang ke Ramalah Hijab. Alhamdulillah. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, langsung aja kita lihat profil dari Kak Lia Amalia. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang fashion designer pemilik brand Ramalah Hijab. Dia juga aktif berbagi inspirasi di berbagai seminar. Yuk langsung aja kita sambut Lia Amalia hanya di Urban Talk. Nah itu tadi profil dari Kak Lia Amalia. Boleh Kak, mungkin bisa diceritain ke Urbanizen semua nih, gimana perjalanannya Kak Lia Amalia membangun Ramalah Hijab nyampe bisa kayak sekarang nih. Wah, alhamdulillah senang banget ya Kak Najwa, kita kedatangan sobat dari Urbanizen. Awalnya ketika saya membangun Ramalah ini memang terinspirasi dari motif-motif yang ada di Banten Kak. Baik. Kemudian saat itu saya berpikir hijab itu paling gampang untuk dibeli karena nggak ada size. Terus juga setiap orang terutama muslimah ya pengen punya hijab yang bagus dan juga premium. Betul. Tapi punya ciri khas dari daerahnya masing-masing. Maka dari itu saya terinspirasi untuk membuat produk Ramalah Hijab dan alhamdulillah sebagai hijab pelopor etnik di Provinsi Banten. Oh berarti ini pertama ya di Yes. Provinsi Banten. Betul. Itu dari tahun berapa itu? Di tahun 2017 awalnya saya membangun itu nggak langsung Ramalah Hijab Kak. Jadi saya menjual sebagai reseller multi brand dari berbagai produk yang kayak ada di Tanah Abang dan brand owner yang lain yang saya jualin. Lama-lama ternyata pasar alhamdulillah respon ya dengan produk-produk pilihan kita. Akhirnya kita maklun. Kemudian titiknya adalah ketika WFH. Ya, waktu COVID. Yes. Waktu COVID itu kan semua pengusaha fashion rata-rata dia off. Betul. Tapi saya berpikir kalau kita off seperti bisnis itu kan seperti maraton ya Kak. Iya, betul. Kalau kita berhenti lebih capek gitu untuk memulai laginya lebih malas lagi. Maka dari itu saya terinspirasi untuk mengangkat motif-motif hijab etnik Banten ketika di masa COVID. Jadi tetap berkarya walaupun bisnis lagi tidak baik-baik saja saat itu. Begitu ya, saat Yes, itu. betul. Mungkin balik lagi tadi di saat 2017 itu berarti masih menjadi reseller dari brand-brand hijab lain. Yes. Nah itu dijualnya lewat mana itu? Saya buka toko di pinggir jalan dan alhamdulillah dengan beberapa strategi yang kita terapkan banyak sekali peminat terutama di hijab yang mereka itu rata-rata ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda dan juga bekerja di luar rumah. Oh. Iya. Jadi untuk kegiatannya di luar begitu ya, Yes. akhirnya termotivasi membuat brand hijab sendiri. Betul. Nah itu dijualnya ketika COVID tadi itu melalui online atau tetap di toko tadi? Iya, beriringan sih Kak dengan hijab dan juga baju. Nah karena ketika COVID kita lebih produktifnya lebih ke hijabnya. Saat COVID itu ada 3 seri yang keluar, Menara Banten, terus juga Masjid Agung Banten dan juga Masjid Carita. Oh, jadi nama produk-produknya juga Iya. terinspirasi. Betul, pakai Banten series gitu Kak. Pakai nama-nama yang ada di Banten ini begitu ya. Yes, betul. Jadi pertama itu hijab dulu, terus sekarang langsung jadi gimana itu prosesnya? Ya, karena waktu itu
kita jualan hijab memang nggak langsung dapat apresiasi yang baik ya Kak. Seiring berjalannya waktu, kita jual hijab pertama kali itu di harga 150.000, sedikit yang melirik. Ketika saya upgrade, saya rubah kualitas bahannya, terus juga packagingnya lebih spesial, lebih premium, Eksklusif, lebih eksklusif. Akhirnya malah dapat respon yang positif, dari harga 150 jadi 275, malah lebih banyak mengundang. Iya, lebih banyak customer yang tertarik untuk beli di harga 275 dengan standar premium. Nah dari situ mulailah dikenal Ramallah Kak, dapat undangan, jadi salah satunya undangan jadi mentor Bank Indonesia. Terus juga kita juga jadi binaan BI dan juga dapat pelatihan capacity building dari berbagai stakeholder, pemerintah Kota Serang dan juga Provinsi Banten. Berarti gitu, di Provinsi Banten ini banyak juga ya relasi-relasinya. Yes, betul. Kemudian untuk nama Ramallah Hijab sendiri ini terinspirasinya dari mana nih Kak? Nama Ramallah Hijab itu terinspirasi dari singkatan dari Rahmatan Lil Alamin, Ramallah ya. Jadi harapannya kita bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk memberikan manfaat seluas-luasnya dengan kehadiran produk Ramallah tersebut. Maka dari itu kita di sini salah satunya melibatkan juga komunitas Kak. Kita Komunitas bentuk apa itu? Kampung Fashion. Ya. Itu apa tuh Kampung Ya, Fashion Kampung ini? Fashion itu pemberdayaan masyarakat, terutama ibu-ibunya yang ada di kampung sekitar produksi ini, untuk kita libatkan dari sisi finishing, mulai dari bersih benang, pasang kancing, setrika, packing, dan lain-lain itu ibu-ibu yang non-skill. Oh berarti meningkatkan ekonomi untuk di sekitar juga ya? Yes, alhamdulillah kita pengen mengajak di waktu-waktu luangnya mereka untuk lebih produktif. Betul. Dan waktu itu cerita singkatnya kita dapat pembinaan berupa kelas fashion dari Bank Indonesia. Waktu itu menginspirasi saya juga untuk ambil kelas di Italian Fashion School Kak. Ya dari situ kita banyak beberapa undangan untuk fashion show keliling Banten. Dan kebetulan juga saya sebagai waktu itu di tahun 2020 sebagai ketua Banten Fashion Community yang kita menggagas fashion show di seluruh Banten. Wah itu keren banget, itu sangat menginspirasi nih. Ya, itu di tahun berapa itu? Itu di tahun 2020 Kak. Padahal lagi COVID berarti ya? Yes, betul, dari COVID sampai 2023. Mulai dari situ kita memperkenalkan kayak yang kakak pakai ini dan saya pakai juga. Ini dari Ramallah Hijab nih, Yes. guys, Ramallah Hijab. Tenun Banten dan juga batik Banten. Kita ngangkat wastra Banten melalui ajang fashion show, melibatkan juga kepala daerah Kak. Kita ajakin supaya kalau kepala daerahnya yang muncul, mereka tuh jauh lebih tertarik gitu Kak. Kayak Bupati Lebak, Bupati Serang, Gubernur Banten, dan lain-lain turut beserta menjadi talent model ketika membawakan fashion designer Banten. Jadi narik minat juga ya? Iya betul Kak Naswa. Kemudian dari hijab ini kan berarti yang paling berpengaruh dan paling menjadi inspirasi itu yang ada di Banten ya? Betul. Dan alhamdulillahnya dengan adanya Ramallah Hijab ini kita di tahun 2023 mohon maaf lolos seleksi untuk kolaborasi dengan desainer internasional dari Malaysia waktu itu dalam acara Into MF di GCC. Berarti bisa dikatakan ini udah ke mancanegara ya Kak? Iya alhamdulillah, dan juga sudah pernah dibawa produk kita untuk jadi hampers ketika ada BI Fashion Show di Istanbul. Ya, jadi hampers. Udah keren banget, ini berarti Ramallah Hijab harus pada menggunakan. Nah, berarti kan yang paling menginspirasi itu dari kebudayaan di Banten. Betul. Tapi tadi kakak itu nyebutin bahwa kakak sekolah di Italian Fashion School ya? Yes, betul. Nah, itu ada nggak bisa menambahkan inspirasi kakak? Iya, betul. Selain terinspirasi dari Banten tadi, Italian Fashion School juga salah satu yang menginspirasi lahirnya produk-produk Ramallah Hijab. Karena di situ kita
dilatih, diolah, dan juga skill kita makin tajam ya Kak, karena Oh, baik. memang pengajar di Italian Fashion School mostly dari luar. Luar. Oh, Iya, jadi lebih beragam juga ya. Kemudian betul. selain dari Italian Fashion School ini ada nggak latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan fashion saat ini? Kebetulan saya lahir dari anak tukang jahit. Ya, ibu jadi saya udah- tukang jahit, Kak. Jadi keluarganya udah Ya, berkaitan dari dengan kecil tuh saya udah berkutat dengan kancing, benang. Udah dari kecil udah tertarik dengan dunia. familiar berarti Iya, ya? sudah familiar dengan jahit menjahit. Jadi ketika besar termotivasi dan terinspirasi dari pengalaman-pengalaman tersebut karena Baik, berarti memang udah dari keluarga juga, jadi nambah-nambah inspirasi ini ya. betul sekali karena Nah, Urbanizen kita akan ngobrol lebih panjang lagi, ngobrol lebih lanjut lagi dengan Kak Lia Amalia, tetapi setelah jeda berikut. Click, click, through, tradition is about to be a show, be fun. Click, click, through, tradition is about to be a show, be fun. Urbanizen balik lagi sama aku Nashwa dan masih sama Kak Lia Amalia nih. Kak, setiap usaha pasti ada jatuh dan bangunnya. Nah, untuk Ramalah Hijab sendiri, tantangan paling besarnya apa nih yang udah pernah dialamin? ya, jadi Urbanizen seperti yang Kak Najwa tadi tanyakan, memang betul kalau dalam usaha itu up and down ya Betul, Kak. pastinya. Dan tantangan terberat adalah ketika kita harus selalu up to date dengan tren saat ini, terus juga dengan tim digital marketing yang lengkap, terus juga selalu mengupgrade kualitas dan juga branding dari si produknya itu sendiri sih Kak, yang paling challenging di usaha ini gitu Kak. Karena memang apalagi fashion pasti harus terus mengikuti zaman begitu ya. Betul. Nah, Kak kalau Ramalah Najwa. Hijab sendiri itu ada media sosialnya nggak? Ada Kak, aja kita itu? aktivasi di media sosial di TikTok dan juga Instagram di Ramalah Hijabku kalau Instagram, dan di TikTok Ramalah Hijab Kak. Kita aktif untuk mempromosikan, baik dari kita collab juga dengan beberapa konten kreator lokal dan juga nasional. Mostly lokal sih Kak, karena memang produk kita masih fokus ke lokal dulu untuk menasional dan juga go internasional gitu. Oh, berarti itu konten-kontennya diupload di Instagram Ramalah Hijab. Yes, betul. Tadi apa Kak Najwa. Instagramnya? Instagramnya Ramalah Hijabku, follow ya, jangan lupa. TikToknya juga dong. TikToknya juga Ramalah Hijab. Baik. Kalau misalkan untuk target pasarnya sendiri nih, itu siapa saja begitu? Oke, kita fokus produknya adalah ibu-ibu muda yang bekerja di luar rumah, punya kegiatan di luar rumah maupun aktif di luar rumah gitu Kak. Jadi stylish gitu ya? Ya, stylenya kita lebih ke elegan, casual, ya. Dan dengan ciri khas ada motif daerah, wastra, tenun baduy dan juga batik gitu loh. Nah, kan tadi mention bahwa ini menggunakan apa? Iya, tenun baduy. Nah, itu kan sangat menarik ya. Aku juga ngelihat di sini tuh menarik banget. Itu bisa memang sengaja dijadikan pembeda dari brand lain atau bagaimana? Ya, dalam koleksi kita 12 bulan dalam 1 tahun kita ada special collection yang menggabungkan wastra Banten terutama tenun baduy dan juga batiknya di koleksi salah satu koleksi kita, kayak di bulan-bulan April dan juga Agustus itu kita special collectionnya pakai wastra Banten Kak, biar jadi beda-beda. yes, jadi pembeda dan juga sekaligus mengangkat kearifan lokal untuk diperkenalkan lebih luas lagi nasional dan juga internasional sih Kak, harapannya begitu. Itu unik banget ya jadinya. Asik kan. Kemudian kalau misalkan Ramalah Hijab sendiri itu sudah diperkenalkan kemana saja Kak? Sejauh ini kita sudah terundang seperti di London dan juga di waktu itu ada pameran di Jepang juga. Itu fashion Istanbul. show atau bagaimana? Mix sih Kak, kayak kalau di Istanbul produknya kita yang dibawa untuk jadi hampers peserta yang datang di fashion show saat itu. Cuman bukan Ramalah yang fashion show. Oh, tapi berarti Desainer undangan-undangannya dapat ini, Yes, souvenirnya dari Ramalah Hijab. Betul, salah satu isi hampersnya adalah Ramalah Hijab.
Terus juga kita dibawa juga produk Ramallah ke London dan juga Jepang Kak untuk diperkenalkan lebih luas lagi. Dan yang terakhir tadi yang sudah aku notice kolaborasi desainer internasional, hijabnya dari Ramallah, bajunya dari desainer Malaysia di acara Into MF di GCC gitu Kak. Ini luar biasa sekali. Aku juga orang Banten langsung bangga karena Terima UMKM-nya kasih. bisa langsung go internasional begitu ya. Alhamdulillah. Kalau untuk produksinya nih Kak, Mm-mm. itu materialnya Kakak milih sendiri Kak atau bagaimana prosesnya? Ya, karena proses dari hijab ini memang lumayan panjang, terutama karena kita menempelkan motif-motif Budaya gitu. budaya Banten yang terinspirasi dari motif-motif peninggalan Banten. Kita juga agak hati-hati sih Kak, biar sesuai dengan pedoman ya, kayak nggak boleh ada binatang, ada gambar binatang, Itu sangat diperhatikan makhluk berarti ya? hidup. Iya, makanya kita melibatkan ahli seperti Bapak Profesor Mufti Ali, beliau salah satu tim ahli di UIN sebagai dosen UIN UIN. Banten. Iya, UIN Banten, dan juga para pakar-pakar yang lain gitu Kak untuk ikut memberikan kontribusi dan kasih masukan sih Kak gitu. Berarti prosesnya sangat panjang ini, quality check-nya, quality control-nya. Yes, terutama dari bahan kita langsung juga ke pabrik, formula khusus untuk Ramallah hijab. Oh, sudah sampai formula khusus untuk Ramallah hijab. Yes, betul. Jadi nggak bisa didapatkan di brand Tempat manapun, lain, di iya. tempat lain. Karena Luar memang ciri khas biasa. hijab kita travel friendly Kak. Jadi kalau nggak bawa setrika atau dibawa kemana-mana itu nggak harus disetrika, udah langsung. Anti kusut. gitu Yes, ya, tune ampun. in. Anti kusut kalau kata netizen atau apa namanya? Urbanizer. Urbanizen. Ya. Itu ini banget sih Kak, karena kan apalagi kita pengguna hijab pasti butuh yang nggak kusut ya. Iya, stay on langsung satset ya Kak. Biasa kan masuk koper jadi harus setrika dulu, kan nggak mungkin bawa setrikaan Yes, ya. betul. Berarti sangat membantu banget ini untuk para hijabers, para perempuan-perempuan. Iya, betul Kak. Kemarin juga dibawa ketika kita keliling Eropa 8 negara, itu nggak ada problem sih Kak, bawa hijab Ramallah. Itu gimana Tanpa caranya ada. Kak bisa sampai nggak bisa kusut gitu? Sebetulnya karena pemilihan dari bahan kita sih Kak, pemilihan bahan, terus juga treatment ketika kita punya produk hijab Riset. Ramallah ini gitu. Risetnya berapa lama itu Kak bisa nyampe menemukan? Iya, by experience selama 2 tahun kita akhirnya ketemu bahan yang memang tidak mudah kusut. Enggak kusut juga sih, tapi tidak mudah kusut dan tetap stay on ketika dipakai rapih gitu Kak. Urbanizen itu sangat membantu kita sih sebagai perempuan yang suka traveling, apalagi itu harus banget nih pakai Ramallah hijab. Kemarin juga kan aku tahu nih Kakak mendapat penghargaan dari Gubernur Banten Wah, sebagai betul. perempuan Inspiratif. Itu bagaimana itu ceritanya? Ya, ini sih termasuk dari tahun 2025 di Hari Kartini yang spesial buat Kartini. saya. Karena waktu itu dapat penghargaan yang diserahkan oleh istri gubernur langsung, Ibu Tina Soni, memberikan penghargaan sebagai wanita inspiratif di bidang fashion Kak. Di Yang mana itu? mengangkat wastra Banten gitu, wastra lokal Banten. Di mana itu mendapatkan penghargaannya? Diundang langsung kah apa bagaimana? Ibu Gubernur serta jajaran stakeholder lain datang ke sini langsung Kak, menyerahkan langsung Jadi udah pernah penghargaannya. ke sini juga? Yes, betul Ibu Gubernur sekali. Banten sudah pernah ke sini ke Ramallah Betul. hijab. Sudah Luar pernah. biasa. Ibu, aku lihat juga selain Gubernur Banten nih Kak, aku lihat kalau Ibu Wali Kota Serang yang Yes. baru juga itu kemarin menggunakan produk Ramallah hijab ya? Betul Kak. Itu untuk acara apa? Kebetulan kita kolaborasi di acara Serang Fashion Week, di acara Serang Fair, Oh, Serang. Kota Serang Fair. Baru Dan berarti Agustus. baru banget, masih di bulan yang sama di tanggal 10 kalau nggak salah. Oh, ketika Kota Serang Fair Iya, ulang tahun. bertepatan dengan ulang tahun Kota Serang. Saya selaku Ketua Panitia Serang Fashion Week melibatkan wali kota dan juga gubernur untuk memberikan support para desainer lokal di Kota Serang gitu Kak. Berarti Kakak yang membuat baju untuk
Ibu Wali Kota. Yes, kita melibatkan seluruh fashion designer di Kota Serang sih Kak untuk tampil membawakan wastra Banten di Serang Fashion Week gitu dan mengundang salah satunya Ibu Wali Kota dan juga Ibu Gubernur. Berarti Ibu Gubernur sudah menggunakannya, Ibu Wali Kota juga sudah menggunakannya. Berarti emang ramal hijab ini dipakai sama semua di Provinsi Banten ya? Alhamdulillah. Dan juga di beberapa ini sih Kak, kita pernah punya pengalaman yang unik. Waktu itu kita cuma bikin 6 jam baju Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu itu minta dibuatin kemeja batik. Cuma 6 jam Kak, nggak napas Kak selama 6 jam. Itu memang mendadak atau bagaimana? Iya, infonya memang cukup mendadak ya Kak, tapi kita sebagai maker, produsen fashion kan harus siap kapanpun diminta. Baju gitu. apa itu Kak, untuk agenda apa? Waktu itu agenda pembukaan KKI, Karya Kreatif Indonesia, dan Wapres membuka. Harus pakai ciri khas istri Wapres dan juga Bapak Wapresnya. Itu selama 6 jam membuat untuk Yes. yang itu luar biasa banget, bisa Ibu Wapres dan Yes. juga Bapak Wapresnya Iya, ya deg-degan selama juga sih, 6 Kak. jam. Itu mengukurnya bagaimana itu? Kebetulan kita berkoordinasi dengan tim pendamping dari Bapak Wapres, kita udah dapet sih, nggak perlu ukur lagi jadinya. Jadi ya, ada selama 6 ukuran. jam itu udah bikin, tapi itu tetap kayak udah ngelebihin candi ya tadi Iya, semalam. iya. Ini 6 jam langsung Betul, dipakai. betul. Kemudian selain penghargaan itu tadi yang disebutkan, itu ada penghargaan-penghargaan lain nggak? Alhamdulillah di 2 tahun sebelumnya kita dapat penghargaan produk terlaris berturut-turut di tahun 2022 dan 2023 di Serang Fair. gitu, Kak. 2022 dan 2023 di Iya, Serang kalau nggak Fair, salah di terlaris. Serang Fest. Ya, kita tertinggi ininya apa namanya, omset tertinggi bisa Untuk dikatakan brand fashion. terlaris lah ya, gitu Kak. Luar biasa banget ini. Selain dari fashionnya, juga dunia fashionnya ini, terus juga UMKM-nya dan ekonominya itu luar biasa sekali ini. Iya, terima kasih Kak Najwa. Semoga juga menginspirasi teman-teman di luar Pasti, sana. pasti Urbanism pasti sangat Urbanism, terinspirasi lah yes. dengan Ramalah Hijab ini, UMKM daerah tapi bisa go internasional, juga bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar juga. Jadi Yes. ekonomi daerah juga bisa naik ya Iya, dari betul, Kak. Ramalah Hijab ini, luar biasa. Kemudian kalau misalkan Ramalah Hijab sendiri itu udah dikenal kemana aja nih? Kalau di daerah Indonesia ini? Kalau daerah Indonesia, mostly kita dari Cirebon, dari pembeli kita dari Batam juga ada, Jakarta, Bandung, Surabaya dan sekitarnya sih alhamdulillah mereka mengakses via online ya Kak. Jadi bisa dibeli online juga? Of course bisa banget. Lewat mana aja itu e-commerce-nya? Shopee, terus juga TikTok dan juga Instagram via DM. DM. Ya. Berarti memang sudah bisa, mudah banget ya bisa membeli online, dan kalau offline bisa langsung datang ke Bisa store-nya? datang langsung ke kita atau nanti mau spill dulu sebelum ke sini di Instagram dan juga websitenya Kak. Jangan Ada lupa. live-nya gitu nggak Kak? Kita nggak belum terlalu fokus ke live sih Kak, cuman ada beberapa kali di seminggu, cuman 1 kali baru belum intens untuk live-nya. Iya, soalnya kan sekarang orang jualan pada live ya. Yes, betul. Berikutnya mungkin strategi kita memperkuat live-nya Kak. Baik. Berarti nanti kalau misalnya udah live, wah makin lagi itu Kak. Amin, mudah-mudahan ya. Iya. Kita masih akan ngobrol lebih panjang lagi sama Kak Lia Amalia tentang Ramalah Hijab ini, tapi setelah yang satu ini. Click through to the system is about to be a show big vibe. Click through to the system is about to be a show big vibe. Urbanism balik lagi sama aku Nashwa dan masih bersama Kak Lia Amalia nih. Kak Lia Amalia masih setia di sini menemani ke Urbanism semua. Pastinya dong, sama Kak Najwa juga. Oke. Oke Kak, kakak tadi spill bahwa kakak sudah membuat baju untuk Bapak Ma'ruf Amin yang saat Yes. itu menjadi wakil presiden. Selain Pak Ma'ruf Amin, siapa lagi nih? Itu sih masterpiece buat kita sih salah satunya. Selain itu kita juga pernah bikinin baju Ibu Kapolda, Kapolda Banten. ya Kapolda Banten, Bapak Kapolres dan juga jajaran para pejabat yang ada di Provinsi Banten. Gitu sih. Kak Berarti Najwa.
kalau misalkan pejabat-pejabat di Provinsi Banten ini rata-rata sudah lah ya menggunakan Ramalah Hijab ini. Yes, alhamdulillah sudah mengenal dan menggunakan produk Ramalah. Nah, dari tadi kan kakak bikin untuk Wapres, kemudian juga pejabat-pejabat di Provinsi Banten, yang paling sulit ini baju untuk siapa nih? Untuk dengan desain kayak gimana nih yang paling sulit? Yang waktu itu challenging sih, kita diminta untuk membuat baju untuk istri wali kota Cilegon. Waktu itu harus dipresentasikan, ditampilkan di Karya Kreatif Banten, Kak. Karena tiap tahun kita terundang untuk fashion show di Karya Kreatif Banten yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Di situ challengingnya sih gimana ya caranya wastra ini bisa lebih luas, lebih anggun digunakan, dibawakan oleh Ibu Wali Kota saat itu, ya. Dan alhamdulillah dengan kita datang, komunikasi, diskusi, dan juga diberikan banyak input, terutama dari para desainer-desainer senior seperti Itang Yunas, Ali Karisma. Dari situ kita lebih bisa keluar untuk mendesain baju-baju yang lebih sesuai. Yes, itu sih, Kak. Berarti puas juga ya Ibu Wali Kota Cilegon ini? Alhamdulillah waktu itu didampingi artis kayak Melly Guslau gitu, terus terlihat banyak penonton dan juga Ibu lebih puas pakai baju desain dari kita. Ramalah Hijab. Yeah, betul. Nah tadi kan kakak bilang bahwa ada input dari desainer-desainer senior juga. Yes. Itu siapa yang paling diingat, yang paling favorit lah dari Kak Lia? Mostly semuanya favorit sih, Kak, tapi memang yang lebih berkesan dari Kak Ali Karisma karena beliau juga secara intens ya, Bank Indonesia memberikan kesempatan untuk kita bisa belajar langsung dan juga menggali hal-hal yang belum kita up lebih banyak lagi, terutama ketika membawakan wastra Banten gitu, Kak. Dan Kak Ali itu memang dia udah desainer level dunia, sama seperti juga Mas Itang Yunas, tapi mungkin lebih intensitasnya lebih banyak ke Pak Ali Karisma. Jadi sangat menginspirasi juga ya dari desainer-desainer senior ini. Nah kemudian tadi Kak Lia Amalia juga bilang bahwa Kak Lia Amalia ini lahir dari ibu seorang penjahit. Betul. Gitu. Itu apakah ibu juga mendesain atau bagaimana? Atau menjahit? Kalau ibu, beliau adalah seorang penjahit kampung yang memang waktu itu sempat banyaknya sih otodidak, walaupun sempat juga short course selama 3 bulan kalau nggak salah dengar. Di situ beliau memberanikan diri untuk buka usaha jahit, dan namanya pebisnis kampung ya, Kak ya. Jadi beliau yang potong, yang jahit, dan juga yang belanja bahan, kain dan lain-lain. Beda seperti Ramalah yang kita alhamdulillah sudah ada timnya sih, Kak, untuk masing-masing part tersebut gitu. Oh, berarti awalnya ini mamahnya Kak Lia ini otodidak juga berarti bisa dikatakan. Betul. Nah, Kak Lia Amalia sendiri ini apa yang membuat akhirnya Kak Lia Amalia berani untuk membuka Ramalah Hijab seperti ini? Waktu itu di dunia fashion itu saya sudah nggak mau sebenarnya, Kak, karena memang dari ibu di bidang fashion, terus nenek juga penjual baju juga. Oh, berarti emang dari keluarga udah betul-betul. Iya, nenek dari bapak juga sama, jualan baju saya tiap hari, namanya pasaran tuh, sering nemenin mereka gitu loh, jualan baju, pegang-pegang baju, terus juga ngejahit juga, jadi nggak ada tantangan di dunia fashion. Sampai akhirnya setelah 5 tahun berbisnis di bidang pendidikan, saya ke fashion, Kak. Dan sampai hari ini saya masih konsisten untuk membawa fashion di bidang bisnis ini lebih serius lagi gitu, Urmanizen. Nah, kemudian Kak Lia Amalia ini kan seorang perempuan ya. Yes. Tentu perempuan perannya sangat penting dalam sebuah keluarga. Itu bagaimana cara membaginya sama menjadi owner hijab ini? Suatu tantangan tersendiri sih, Kak ya, ketika kita memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai brand owner. Tantangannya adalah ketika kita harus bagi waktu dengan manajerial bisnis, dengan juga memanage keluarga, mengatur waktu antar jemput anak dan lain-lain. Menurut saya support dari pasangan dan juga
keluarga itu juga part terpenting, dan komitmen untuk menjadi wanita mandiri tanpa mengesampingkan peran kita sebagai ibu rumah tangga itu juga harus dipertebal di sana sih Kak. Komitmen kita sebagai perempuan yang inginnya banyak di luar sana juga wanita yang mungkin punya potensi yang bisa dikembangkan ketika dia bisa bekerja selain di bidang rumah tangga tadi gitu. Luar biasa, itu sangat menginspirasi karena kita sebagai perempuan pasti kan banyak tantangannya Yes, begitu. betul, Kak. Tapi Kak Lia Amalia ini bisa membagi waktunya untuk keluarga, kemudian juga untuk menjadi owner hijab ini. Jadi kalau misalkan peran dari keluarga ini sangat penting juga begitu ya Kak? Iya betul Kak, selain peran dari keluarga, kita juga harus pintar-pintar bagi waktu, kapan kita quality time, family time, dan juga terus upgrade sih Kak ya, untuk kita tetap relevan, baik itu di dunia bisnis dan juga dunianya anak-anak. Ya ampun iya Kak. Yes. Kak Lia Amalia, tadi kan kakak bilang bahwa kakak juga menggerakkan ibu-ibu di sekitar sini untuk Betul. menjadi kerja juga di Ramalah Hijab ini. Nah kalau untuk sekarang ada berapa banyak nih yang kerja di Ramalah Hijab? Ya, kita ada beberapa tipe pekerja ya Kak. Yang pertama ada freelance, ada tetap, dan juga ada kita melibatkan kampung fashion. Kampung fashion di Majalawang, Kota Serang. Nah kalau kampung fashion itu sendiri mulai dari awalnya cuma 3 orang, 4 orang, kayak mereka tuh ngapain sih di sini gitu. Awalnya kepo-kepo gitu Kak, lama-lama mereka mau juga terlibat dalam tim finishing karena memang ibu-ibu di sekitar kita alhamdulillah banyak sekali yang punya waktu luang setelah beres-beres rumah, anak-anaknya ke sekolah. Nah waktu jeda sekolah sebelum mereka datang pulang sekolah anaknya, mereka bisa kerja di sini 2 jam, 3 jam dan boleh bawa anaknya. Oh boleh bawa anak kerja di Boleh, sini? iya. Karena memang fokus kita pengen apa ya, ibu-ibu di sini tuh punya waktu luang yang lebih bermanfaat, terutama dalam segi ningkatin pendapatan juga, Pendapatan bisa juga, iya. bantu ekonomi Pasti keluarga. itu sangat membantu sih. Iya, Apalagi bisa mudah-mudahan. membawa anak, jadi memudahkan juga ibu-ibu untuk membagi waktunya begitu ya. Ya, selain hanya tim finishing, kita juga sering sih Kak ngasih challenge kayak siapa nih yang mau ikut kelas jahit, kita kasih juga gratis pelatihan, plus setiap meeting itu kita kasih uang jajan. Itu yang kampung fashion juga. Yes. Oh jadi Terutama di yang kampung fashion itu Kak. terutama yang kampung fashion. Kampung fashion, dan alhamdulillahnya saya dikasih tempat yang dimana ini juga jadi kampung. Kenapa dinamain kampung fashion? Iya. Karena rata-rata di sini penjahit levelnya udah level rapih gitu loh Kak. Jadi di rumah-rumah mereka itu yang tidak sempat ke sini, mereka kita pinjamkan mesin-mesin dari sini Kak. Jadi mereka bisa tetap melakukannya di rumah. Yes, betul. Ada juga yang harus membagi peran kan dengan pasangan, harus standby di rumah. Kita menyiasatinya dengan meminjamkan alat dari kita, walaupun tetap potong pola di sini tapi jahit di rumah-rumah di rumah. mereka. Berarti Yes. dikasih kelonggaran juga nih dari Ramalah Hijab ya. Betul, biar lebih fleksibel dari Lebih sisi fleksibel. waktu dan juga tempatnya gitu. Kak. Kak, untuk perempuan-perempuan yang ingin juga membuka usaha gitu, ada nggak tips, trik, dan sarannya juga dari kakak? Buat urbanizen nih yang kira-kira pengen terinspirasi, pengen bikin usaha di bidang fashion, teman-teman bisa mulai melihat kebutuhan ya, terutama kebutuhan yang sekitar urbanizen ini apa sih? Mulai dari mungkin hijab, untuk memulai bisnis di bidang fashion, mulailah dari yang paling sederhana dan juga nggak perlu banyak stok, banyak model gitu Kak. Misalnya kita mau mulai bisnis hijab yang plain, yang warna polos. Iya. Warna polos yang sering dipakai itu warna dasar aja dulu, Nude hitam. gitu ya. Ya, nude, warna dasar, hitam, biru atau navy, terus juga Krem. gradasi krem. Ah, Mungkin ada 4-5 warna cukup sih menurut saya, jadi itu nggak terlalu butuh modal yang banyak. Dan tips berikutnya, nggak perlu stok berlebih. Teman-teman bisa jadi afiliator, bisa jadi juga reseller,
bisa juga jadi influencer, menginfluence melalui produk-produk brand owner yang lain untuk dapetin cuan. Jadi kalau sekarang mah udah lebih banyak lagi ya, jadi influencer, afiliator, Yes. gitu ya. Jadi lebih dimudahkan juga ya. Iya, betul banget. Dibanding ketika saya memulai, Kak, itu jauh lebih challenging. Ya, tantangannya jauh lebih berat ketika saat ini. Kalau sekarang kan tinggal buka handphone udah bisa buka usaha, Kak. Aplikasi banyak banget. Tinggal live ya, gimana kita kreativitas mengemas satu produk supaya lebih menarik untuk customer beli. Jadi itu tadi tips dan trik dari Kak Lia Amalia. Tapi Kak, terakhir aku masih mau menanya, ada nggak nih rencana dan harapan dari Ramalah Hijab untuk kedepannya? Rencana kita sudah kita susun sih Kak ya, banyak jangka pendek maupun jangka panjang, dan yang terdekat ini kita sih pengen bisa create daily wear yang jauh lebih diterima secara nasional gitu. Terutama kayak buat basic produk-produk basic ya Kak. Yang bisa dipakai daily. Yang bisa dipakai daily, menyasar target-target anak Gen Z seperti urbanizen sekarang Urbanizen ini. semua yang Ya, nonton nih ya. betul. Oke Kak, tadi aku udah merekamnya di otakku. Yes. Jadi tadi udah dikatakan bahwa memang Ramalah Hijab ini udah dimulai dari nol. Betul. Terus juga emang sangat menginspirasi karena selain dari fashionnya, tapi juga bisa membangun UMKM lokal, terus juga ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Ramalah Hijab ini sendiri. Jadi sangat luar biasa nih, sangat menginspirasi. Kita pasti bangga banget apalagi menjadi perempuan ini. Terima Terima kasih Kak kasih Nazwa. Kak. Iya. Oke Kak, terima kasih nih Kak udah berbagi sama Urbanizen semua, udah ngasih tips, udah mau menceritakan perjalanannya gitu. Tentu Urbanizen pasti senang banget nih. Oke, terima kasih juga Kak Nazwa. Urbanizen tetap semangat, dan juga semakin TVRI menginspirasi urbanizen yang lain tentunya. Terima kasih Kak. Nah itu tadi bincang kita sama Kak Lia Amalia, owner Ramalah Hijab. Sampai jumpa di Urban Talk selanjutnya. Dadah! Bye-bye! I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so Everybody know. You know when the click through, try to hot for a minute.